إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Dan tak lupa, marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, sebagai seorang suami, kita dianjurkan untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, karena memiliki keutamaan yang sangat besar, memiliki keutamaan yang sangat banyak. Apakah keutamaan itu? Yang pertama adalah nafkah kepada keluarga itu lebih utama daripada sedekah tatawwu atau sedekah sunnah seperti biasanya. Disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya 1 dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah, lalu 1 dinar yang engkau keluarkan untuk memerdekakan seorang budak, lalu 1 dinar yang engkau keluarkan untuk 1 orang miskin, dibandingkan dengan 1 dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, maka pahalanya lebih besar dari amalan kebaikan yang disebutkan tadi. Maksudnya dengan amal kebaikan sedekah kepada yang lainnya. Jadi ini saking utamanya sedekah kepada keluarga. Kemudian yang kedua, jika mencari nafkah dengan ikhlas akan menuai pahala yang besar. Sungguh tidaklah engkau menginfakkan nafkah harta dengan tujuan mengharapkan atau melihat wajah Allah pada hari kiamat nanti, kecuali kamu akan mendapatkan pahala yang besar, sampai pun makanan yang kamu berikan kepada istrimu. Imam Bukhari masukkan hadis ini pada masalah setiap amalan tergantung pada niat. Ini menunjukkan bahwa keikhlasan seorang hamba ketika bekerja mencari nafkah adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, karena Allah Subhanahu wa taala telah akan mendapatkan pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, memberi nafkah kepada keluarga termasuk sedekah. Dalam hadis disampaikan, harta yang dikeluarkan sebagai makanan untukmu, artinya dimakan sendiri, itu dinilai sedekah untukmu. Begitu pula makanan yang engkau beri pada anakmu, itu pun dinilai sedekah. Begitu juga makanan yang engkau beri pada istrimu, itu pun dinilai sedekah untukmu.
Juga makanan yang engkau beri pada pembantumu itu juga termasuk sedekah. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang keempat adalah harta yang dinafkahkan. Harta yang dinafkahi semakin barokah dan akan diganti. Dalam hadis disampaikan, tidaklah para hamba berpagi hari di dalamnya melainkan ada dua malaikat yang turun. Salah satunya berkata malaikat itu, "Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang senang berinfak." Malaikat yang lain mengatakan, "Ya Allah, berilah kebangkrutan kepada orang yang pelit." Hadis riwayat Bukhari. Dan pagi hari ini dua malaikat ini mengatakan seperti itu. Oleh karena itu, semoga kita bisa istiqamah sedekah di pagi hari dan yang lainnya. Kemudian yang kelima adalah setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban apakah ia benar memperhatikan nafkah untuk keluarganya. Dalam hadis disampaikan, "Innallaha sa'ilun kulla ra'in amma istar'a." Allah akan bertanya pada setiap pemimpin atas apa yang ia pimpin. Kepala keluarga adalah pemimpin. Dalam hadis yang lain disampaikan, Allah akan bertanya pada setiap pemimpin apa yang ia pimpin. Apakah ia memperhatikan atau melalaikannya? Apakah ia memperhatikan keluarganya? Apakah ia memperhatikan rakyatnya? Itulah tanggung jawab seorang pemimpin. Kemudian yang terakhir adalah yang keenam, memperhatikan nafkah keluarga akan mendapat penghalang dari siksa neraka. Jadi termasuk pahala besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang suami yang memberikan nafkah kepada keluarganya adalah akan menjadi penghalang dari siksa neraka. Selamatkanlah diri kalian dari neraka walau hanya melalui sedekah dengan sebelah kurma atau setengah kurma. Ini hadis riwayat Bukhari. Aisyah radhiyallahu anha berkata, ada seorang ibu bersama dua putrinya menemuiku, kata Aisyah, meminta makanan, akan tetapi ia tidak mendapati sedikit makanan pun yang ada padaku kecuali sebutir kurma. Masya Allah. Maka aku pun memberikan kurma tersebut kepadanya. Lalu ia membagi sebutir kurma tersebut untuk kedua putrinya. Dan ia tidak makan kurma itu sedikit pun. Setelah itu ibu itu berdiri dan keluar. Lalu masuklah Nabi SAW, maka aku pun mengabarkannya tentang ini. Lantas beliau bersabda, barang siapa yang diuji dengan sesuatu dari anak-anak perempuan lalu ia berbuat baik kepada mereka, maka mereka akan menjadi penghalang baginya dari api neraka. Masya Allah. Allah memberikan pahala pun bagi seorang ibu. Salah satu contoh tadi itu dikasih sebutir kurma oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, lantas kurma itu dibagi dua oleh ibu itu tadi, dibagikan kepada kedua putrinya dan dia tidak memakannya. Dan seorang ibu ini insya Allah mendapatkan apa? Terbebas dari api neraka. Mudah-mudahan kita sekalian diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa istiqamah memberikan nafkah yang barokah pada keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pada khutbah yang kedua ini marilah kita senantiasa memprioritaskan sedekah kepada siapa yang perlu kita utamakan. Sebagai seorang suami, sebagai seorang laki, kita utamakan istri kita. Dan jangan lupa orang tua kita pun juga memerlukan sedekah kita. Karena itu salah satu tanggung jawab kita. Selain istri, keluarga juga orang tua. Karena na'udzubillah min dzalik, semoga kita tidak termasuk di dalamnya. Banyak orang tua yang terlantar, banyak orang tua yang harus mencari makan walaupun kondisinya kurang mampu. Banyak orang tua yang harus mengais rezeki ke sana kemari, bahkan dia terlilit utang dan kebingungan. Tanggung jawab siapa sebenarnya? Jangan lupa, seorang anak dianjurkan untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya. Apalagi orang tuanya sudah lanjut usia, apalagi orang tuanya sudah tidak mampu. Karena banyaknya seorang anak yang melalaikan mereka, sehingga hidupnya tidak terurus, rumahnya tidak terurus, makanannya pun apalagi juga kurang sehat. Artinya apa di sini? Ini merupakan bentuk tanggung jawab bagi seorang anak laki terutama untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya. Hati-hati kemurkaan Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang menelantarkan, melalaikan, melupakan jasa-jasa orang tuanya. Allah pun sampai mengingatkan di dalam Al-Qur'an, "Anishkurli wa liwalidaik." Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan kepada orang tuamu. Artinya rasa syukur itu ditampakkan kepada orang tua dengan cara membalas kebaikan-kebaikan orang tua. Disampaikan juga bahwasanya seorang anak, andai kata membalas kebaikan seorang ibu saja dengan satu erangan ketika melahirkan, niscaya anak itu tidak akan mampu membalas kebaikan seorang ibu tersebut. Ini begitu besarnya perjuangan, begitu besarnya pengabdian, begitu besarnya kerelaan orang tua kita ketika melahirkan kita, ketika merawat kita. Oleh karena itu bakti kita kepada orang tua sampai kapan? Sampai kita yang meninggal dunia, sampai kita yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, baru bakti kita kepada orang tua kita selesai. Bukan hanya sekedar hidup saja, tapi ketika beliau sudah mati dan kita pun juga akan menjemput ajal, kita dianjurkan berbakti kepada orang tua kita sampai kita yang dijemput ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk memberikan nafkah kepada keluarga, kepada orang tua kita, dan insya Allah untuk untuk memberikan nafkah sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد استمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك وثق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدي سبلها واملأها بنورك الذي لا يخضو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر.